Nah oke, jadi sudah berapa lama tuh berarti ya? 2023. Ya artinya sudah kurang lebih 2 tahun lah ya punya mobil ini, dan belum pernah bahas sama sekali di channel Arkanjo Project. Dan akhirnya sekarang karena permintaan teman-teman semua, oke kita buatin review untuk mobil ini. Jadi ini adalah mobil pribadi aku sendiri ya. Ini bukan mobil tes, ini bukan mobil pinjaman, ini benar-benar pure mobilku sendiri. Ya dibeliin orang tua sih, belum beli sendiri ya. Nanti suatu saat semoga aku bisa beli mobil sendiri pakai uangku sendiri. Enggak, amin. Nah, ini adalah Toyota Race yang tipe 1200 cc G. Lebih tepatnya 1200 cc G CVT. Jadi ini otomatis. Banyak orang yang katanya bilang ini lebih keren daripada yang GR Sport karena justru dengan clean look. Jadi justru dia kelihatan clean seperti ini tanpa body kit malah terlihat lebih keren. Menurutku sih ya ada benernya, teman kalau aku kok tetap seleranya lebih suka sama yang GR Sport ya. Mungkin seleraku masih agak ke Indonesiaan. Meskipun ya ini juga cakep juga gitu tanpa body kit. Bagian bawahnya itu juga lumayan mirip banget sama yang di versi Jepangnya, karena di versi Jepangnya kan dia sebenarnya originalnya kayak gini. Kalau di Jepang tuh ada body kitnya dari Modelista, dari TRD. Nah, yang GR Sport tuh sebenarnya cuma ada di Indonesia doang. Tapi kalau kita lihat tampang depannya ini cakep ya. Ini salah satu alasan utama aku milih mobil ini sebenarnya dari awal karena memang bentuknya, desainnya keren banget. Sejak pertama kali keluar tahun 2021 tuh aku udah langsung tertarik sama desain dari mobil ini. Terus kelihatan di sini skin looknya dapat berbeda dengan kembarannya Daihatsu Rocky. Kalau Rocky kan agak mengotak gitu ya, kalau ini lebih gagah, lebih kesannya seperti mobil yang lebih besar, padahal secara dimensi ya sama aja. Lampunya dia udah LED, LED-nya ini bagus ya, jadi dia nyalanya berpendar, bahkan termasuk lampu sen juga udah LED. Yang belum LED itu cuman fog lamp-nya aja, tapi fog lamp oke lah, warna kuning masih oke. Setelah itu kita ke bagian samping sini, dia seperti ciri khasnya SUV ya, dia pakai cladding-claddingan seperti over fender, meskipun ya over fender tipis sekali, bukan over fender yang beneran gitu, enggak. Tapi ini membuat kesan gagah SUV. Jadi mobil ini ukurannya compact, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, tapi ada kesan gagah dan garang. Apalagi aku pilih warna hitam ini memang tujuannya itu supaya kelihatan garang dan berwibawa gitu. Cuman yang peleknya ini ya, ini gimana ya, peleknya ini sebenarnya desainnya nggak ada yang salah, tapi kok single tone gitu loh. Apa mungkin sekarang orang-orang udah pada bosen kali ya sama two-tone, jadi lebih milih single tone aja, balik ke zaman dulu lagi. Tapi menurutku sih desainnya nggak jelek, tapi lebih bagus lagi kalau memang dikasih yang two-tone seperti ya yang seperti tipe G Turbo lah. Kalau yang GR Sport tuh malah hitam doang, itu malah menurutku jelek. Tapi kalau yang ini juga harusnya masih bisa lebih bagus lagi lah. Jadi kalau misalkan aku mau upgrade suatu saat mobil ini, mungkin yang paling pertama di upgrade adalah peleknya. Meskipun ya ini pun juga udah oke lah buatku lah, supaya kelihatan OEM look gitu. Terus perbedaan sama yang di race di Jepang, spionnya ini dia pakai punyanya Toyota Rush atau Yaris Cross, sama ini spionnya kayak gini. Kalau yang di Jepang itu kan kecil ya. Terus habis itu handle pintunya dia udah pakai akses smart key model sentuh loh ini. Jadi ini bukan yang model pencet atau model apa, ini model sentuh. Jadi kita cukup pegang gini aja dia bisa buka, dan kalau kita buka spionnya otomatis kebuka. Terus kita bisa tutup lagi dari sini, dan ini ada juga di bagian sisi driver, jadi nggak cuma di penumpang depan. Ke belakang dia remnya masih pakai rem tromol, tapi oke lah, nggak apa-apa untuk mobil seukuran ini, nggak perlu cakram, karena rem cakram dan tromol ya sebenarnya pengeremannya sih kalau secara daya cengkram bagusan tromol, cuman memang tromol itu lebih cepat panas saja gitu, jadi melepas panasnya nggak sebagus rem cakram. Tapi yang istimewa sini nih, lihat dia bannya pakai, ya bannya ini kan ukurannya 205/65 ya, 2065 65R16, yang which is lebih kecil daripada yang tipe GR Sport. Ininya loh ya, diameter velgnya, kalau diameter bannya sama, tapi kalau velgnya dia lebih kecil dari yang punya GR Sport. Nah, untuk mengejar diameter semua ban yang ukurannya sama supaya ground clearance-nya tetap, artinya kalau velgnya lebih kecil otomatis bannya lebih tebal, makanya profilnya dia 65. Tapi yang istimewa adalah bannya ini bagus loh, dia pakai Bridgestone Turanza T005A, yang artinya ini lebih bagus daripada yang punyanya GR Sport. Yang punyanya GR Sport itu malah dapatnya itu dua, kalau nggak GT Radial, Cempiro Eco apa ya gitu, sama satunya itu Dunlop Enasafe yang mana tuh ban eco-ecoan. Ini malah ban camper, jadi makanya pas di jalan nanti kita
coba ya, ini beda banget feel kenyamanan dan feel redaman noise-nya tuh jauh banget lebih baik daripada yang tipe di atasnya. Jadi secara keempukan, secara keheningan ini mestinya jauh lebih baik daripada yang tipe-tipe race yang CR Sport atau tipe G. Yuk kita ke belakang. Nah, ke belakang ini juga mirip dengan yang versi Jepangnya, cuman ada beberapa perbedaan nih. Kalau di versi Jepang tuh bumpernya tuh nggak sepanjang ini, jadi cuman tipis gitu. Terus bahan pintu belakangnya beda. Kalau yang di sini kan ya besi biasa ini kan. Kalau yang di Jepang itu bahannya kayak fiber apa gitu, jadi empuk. Kalau misalkan dipencet-pencet tuh dia empuk. Mungkin untuk weight saving kali ya. Kalau di sini nggak terlalu mikirin kayak gitu, jadi kasih aja yang besi gini, jadi mungkin lebih berat, tapi nggak apa-apa. Desainnya lagi-lagi keren, aku suka. Terlihat modern, tapi juga nggak terlalu keramaian. Lampunya keren, nyambung di sini. Ini LED, full LED, kecuali memang lampu sein sama lampu mundurnya. Terus ada 2 titik sensor parkir, yang ini warna body loh, jadi bagus. Terus ini ada cetakan palsu yang menambah aksen lah supaya keren, meskipun aku nggak terlalu suka. Terus ada reflektor di bawah, kalau kita nyebutnya mata kucing. Terus bawah ini aku udah tambahin muffler cutter atau muffler tip, karena aslinya tuh cuman lurus gitu doang pipa, jadi kayak kurang keren kan. Ditambahin kayak gini supaya lebih keren, dan suaranya pengaruh sedikit ya, sedikit sekali pengaruhnya, agak lebih kencang sedikit, jadi nggak terlalu banyak pengaruh sebenarnya. Nah, terus nanti juga aku mau jelasin, ini kan aku udah pakai mobil ini sekitar 2 tahun ya, kilometernya udah sekitar 32.000 ya. Sebenarnya nggak banyak sih jalannya, cuman ada beberapa hal yang aku upgrade, karena menurutku mobil ini nggak sempurna kalau nggak di upgrade. Nanti aku akan kasih tahu beberapa hal yang udah aku upgrade di mobil ini. Yang pertama ini muffler tip tadi. Kemudian yang kedua aku udah ganti klakson, karena klaksonnya race tuh jelek banget ya, standarnya tuh kayak mobil Nia, kayak mobil murah banget lah, kayak mobil standar banget, padahal ini kan mobil harganya nggak murah gitu. Ini klaksonnya aku ganti dengan klakson keong punyanya Flosser, jadi suaranya mirip kayak Mercedes-Benz atau BMW gitu ya, jadi lebih berwibawa. Tapi nggak mau dicoba karena ini tempat wisata, nanti mungkin orang keganggu kalau kita pencet klakson. Terus hal yang aku upgrade lagi selanjutnya adalah, kita lihat ke dalam aja, yuk. Oh ya, sebelum kita masuk ke interior, kita lihat dapur pacu mobil ini dulu. Kita buka dulu ya. Oke. Ini mobil ya, moncongnya tuh panjang, jadi kelihatan SUV banget gitu kan. Jadi ini kap mesinnya agak berat, lumayan berat. Ini berat nih, lumayan nih. Jadi kalau misalkan pengen dientengin emang harus ganti yang karbon. Tapi ya jadi mahal ya. Nah, oke. Bentar, aku tahan dulu pakai ininya. Panas. Karena ini kita lagi ada di Tangmangu ya, jadi tadi harus perjalanan agak jauh dari Solo, jadi wajar kalau agak panas. Ini mesinnya baru, WAVE, kodenya ya, 1200 cc, 3 silinder, jadi kita bisa lihat ada 3 silinder di situ. Menghasilkan tenaga 88 PS dan torsi 113 Nm. Itu nggak sebesar yang turbo ya, tapi mesin ini diklaim lebih efisien dan lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan mesin yang turbo. Dan mesin ini juga getarannya itu ada yang bilang lebih halus daripada yang 1000 cc turbo, tapi menurutku enggak sih, sama aja lah. Yang 1000 cc turbo sama yang ini sama-sama bagus dalam meredam getaran, meskipun masih agak terasa sedikit tetap getaran 3 silinder. Cuman menurutku nggak ada masalah sama sekali, tetap cukup nyaman untuk ukuran 3 silinder. Mungkin ini adalah 3 silinder terbaik yang pernah aku coba untuk urusan getaran. Terus transmisinya dia pakai DCVT, nanti aku akan jelasin pas kita lagi jalan seperti apa rasanya. Intinya DCVT ini adalah transmisi CVT barunya Toyota yang dia mengkombinasikan antara planetary gear dan belt. Jadi nggak cuma belt aja. Terus kita lihat di sini udah dikasih peredam meskipun masih pakai warna dasar. Oke ya. Nah, terus kalau kalian ingat dulu di awal-awal race itu pernah ada recall nih, pot welding kalau katanya. Nah, yang ini karena 2023 jadi nggak ada masalah. Jadi ini udah aman lah, nggak perlu recall-recallan. Dan ini ya, engine bay-nya ini gede banget, mesinnya kecil. Mesinnya tuh kecil loh sebenarnya, cuma segini. Jadi karena engine bay-nya gede, mungkin dia ngejar SUV gitu kan. Jadi banyak rongga yang kosong nih, banyak banget nih, segini coba. Ini
Ini kalau hewan masuk apa nggak ngeri? Oke, yuk kita tutup. Berat. Oke, yuk sekarang kita cek interior. Oke, ini dia interior dari Toyota Race yang 1200cc tipe G. Bentar nih karena takut dalamnya kotor. Oke, seperti inilah interiornya. Ntar nih HP nggak ganjel. Nah, jadi interiornya ini sebenarnya nggak beda jauh sama yang varian GR Sport atau varian lainnya. Sama Rocky juga nggak terlalu beda jauh karena ini ya joknya ini dia warnanya tuh ada merah-merahnya gini ya, jadi hitam, bahannya fabric, dan ada list merah ini yang sebenarnya aku kurang begitu suka, tapi oke lah, menambah kesan sporty. Terus dashboardnya ini agak-agak driver oriented, jadi agak menghadap sedikit ke arah driver. Jadi mobil ini ya memang segmennya kan segmen untuk orang yang masih berjiwa muda, ya bapak-bapak berjiwa muda juga oke lah. Terus kemudian untuk fitur dia kurang lebih mirip-mirip juga sama varian yang lain. Jadi instrumen dia udah full LCD kayak seperti ini. Oke. Jadi dia ini kalau nggak salah layarnya tuh 7 inci ya, dan dia udah full TFT MID. Tuh, informasinya banyak sekali ya, informasinya banyak banget. Di situ ada pengaturan mobilnya, pengaturan buzzer, terus ada pengaturan buat pengingat maintenance dan lain-lain. Nah, yang istimewa adalah mobil ini dilengkapi dengan fitur yang seperti pengingat kalau misalkan kita ulang tahun, terus ada anniversary macam-macam tuh bisa dimasukin ke dalam instrumen ini. Yaitu fitur gimmick tapi menyenangkan lah buat dinikmati. Habis itu head unitnya dia sedikit lebih kecil dari yang punya GR Sport. Dia nih 8 inci, kalau yang GR Sport itu 9 inci. Fiturnya standar sekali sayangnya. Jadi meskipun yang lainnya fiturnya tergolong lengkap, tapi sayangnya untuk head unit ini saya nggak begitu suka karena dia nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto. Itu aja sih sebenarnya, karena sisanya sebenarnya udah oke. Layarnya bagus, ya kan? Layarnya bagus, habis itu juga interface-nya enak lah, gampang buat dipakainya. Nggak juga deng, kalau misalkan kita mau konekin Bluetooth itu agak susah ya. Jadi itu head unit Toyota ya, masalahnya dari dulu itu sama ya. Kenapa ribet gitu loh makainya. Ini head unitnya juga sama seperti head unitnya kayak Innova gitu, kayak sama deh. Sama ya pokoknya keluarga Toyota tuh sama lah intinya. Dan suaranya juga tergolong standar banget. Nah, update lagi untuk hal yang udah aku upgrade dari mobilnya adalah audionya. Aku tambahin tweeter 2 biji di pilar A depan ini ya. Jadi pakai housing ini nih. Pakai housing yang bawaan mobilnya, jadi nggak kelihatan ada modifikasi apa-apa, tapi suaranya jadi lebih bagus. Oke, kalau kalian penasaran sama kualitas audionya yang baru setelah aku upgrade seperti ini, kita coba cari non copyright music supaya nggak kena copyright. Nyarinya di Apple Music. Coba. Jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Ya jauh membantu lah dibanding suara standarnya. Suara standarnya itu bassnya cukup gede tapi kurang bersih. Jadi makanya ditambahin tweeter supaya dia suaranya jadi lebih bagus. Ya saranku upgrade sih kalau audio. Sama ininya kalau bisa di-upgrade juga, karena ini nggak ada Apple CarPlay. Aduh sayang banget, padahal Rocky-nya ada loh. Terus kemudian ke bawah nih, panel AC-nya dia udah pakai digital, meskipun bukan auto climate. Jadi ini suhunya bar aja.
Dan AC-nya ini juga aku nggak begitu suka lagi karena nggak lengkap fiturnya. Cuman ada max cool, udah itu doang. Nggak ada autonya, nggak ada pencetan buat ini loh, ganti arah sumburannya nggak bisa nih tuh. Padahal ada gambarnya. Terus buat rear defogger, front defogger nggak ada semuanya. Jadi ini cuman AC yang sangat sederhana sebenarnya, tapi AC-nya dingin sekali karena Toyota ciri khasnya lah. Terus transmisinya CVT tadi udah aku bilang ada tempat penyimpanan di sini, rem parkir. Setelah itu sini ada tempat penyimpanan. Terus ada konsol tengah ini bisa buat tempat penyimpanan. Dan ini proper ya, armrest yang proper, enak buat didudukin meskipun keras. Kalau misalkan ada modifikasi yang ini bisa dibikin empuk, aku mau tuh modifikasi ini. Terus apalagi ya? Nah, ini kualitas interior nih. Kualitas material interiornya menurutku sangat-sangat standar. Jadi oke lah, plastik keras nggak apa-apa, tapi yang penting kokoh lah. Ini masalahnya agak kopong nih. Sama seperti mobil-mobil Toyota yang lain seperti Innova, Zenix gitu ya. Atau bahkan sampai Camry gitu tuh masih terasa tipis rasanya. Ya, ini sama di mobil ini juga. Sebenarnya solid, cuman kayak kopong gitu loh rasanya. Oke, terus kemudian satu hal lagi yang aku udah upgrade di mobil ini selain tadi klakson, muffler tip, kemudian audio, sama satu lagi nih di atas. Ini wajib nih. Ini adalah dashcam 70 mi A200. Ini dual channel, jadi depan sama belakang itu bisa ngerekam. Dan ada hardwire kitnya juga, jadi mobil ini bisa sambil parkir dia tetap bisa ngerekam. Itu menurutku fitur yang wajib juga ditambahkan di semua mobil, nggak cuma di mobil ini. Terus untuk fitur keselamatan ada 2 airbag, satu di setir, satu di bagian penumpang depan. Sayangnya ya, mestinya kalau zaman sekarang airbagnya udah lebih lah ya. Terus untuk traction control, stability control itu hill start assist semuanya ada. Kemudian untuk posisi duduknya dia cukup ergonomis dibandingkan dengan mobil-mobil Toyota yang belum pakai TNG atau DNGA. Overall ini adalah kabin yang cukup menyenangkan lah, karena desainnya keren, terus nggak sempit juga di dalam, terus rasanya juga sporty, dan bangkunya ini nyaman banget ya. Bangkunya ini sangat nyaman, proper, tinggi juga, pas lah buat orang yang gede pun di sini oke. Oke, kita pindah ke belakang aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang. Nah, menurutku di sini istimewa loh. Crossover yang bentuknya SUV seperti ini, yang kotak gini ya, itu kelebihannya adalah ruang belakangnya yang lega nih, lihat nih. Ini kebetulan di luar hujan, jadi kita masih agak ngejar waktu ya. Jadi legroomnya oke. Terus ini aku nyalain lampunya deh. Headroomnya juga oke banget ini. Posisi duduknya nyaman, meskipun nggak terlalu rebah, tapi ini kan posisi yang tegaknya ini bisa direbahin nih satu lagi nih. Bisa direbahin satu step lagi. Oke. Nah, ini yang posisi yang rebahnya, ini yang posisi tegak. Jadi bisa di adjust yang sebelah sini juga, dan ini 40-60 belahannya. Headrestnya juga proper, ada 3, ada ISOFIX, dan di sini cukup nyaman ya. Surprisingly sini cukup nyaman. Recommended kalau misalkan kalian mau pakai supir duduk belakang keluarga muda gitu, ini top. Sekarang kita cek bagasinya. Oke. Sekarang kita bahas bagian bagasi mobil ini, karena mobil ini kan mengkotak ya, dan dimensinya juga meskipun compact tapi masih lumayan gede. Jadi ini bagasinya juga gede tuh. Nih, ini senjata saya nih, box andalan saya kemana-mana, isinya alat syuting semua macam-macam di sini. Ini juga masih bisa bawa satu dus air mineral, dan lihat ruangannya masih besar banget. Ini kalau nggak salah sekitar 370 liter ya, kira-kira masuk di sini. Itu kalau semua bagasi dalam keadaan tegak. Kalau misalkan kalau ditidurin lebih luas lagi. Lihat nih, ada lampu bagasi juga. Ban serepnya di bawah ya, meskipun ini banyak barang tapi nggak apa-apa lah. Di bawah ini ada ban serep yang full size. Dan ini masih bisa masih bisa dilipat kayak gitu, dan ini rata lantai, dan bisa juga dibuat lantai yang belakang ini diturunin lagi kalau mau menambah kapasitas. Tapi kalau mau rata lantai harus gini, lihat, bisa belah 60-40 proper jobnya.
Toyota Race dan Daihatsu Rocky ya, itu adalah salah satu atau mungkin mobil pertama di Indonesia yang menggunakan platform barunya Toyota Daihatsu yang dinamakan DNGA, Daihatsu New Global Architecture, mengikuti perusahaan induknya Toyota yang bikin TNGA, Toyota New Global Architecture. Nah, tapi TNGA dan DNGA itu memang konsepnya mirip, cuman sebenarnya mereka berbeda ya. TNGA itu yang biasa kita temui di mobilnya Toyota, kayak misalkan Corolla Altis, Corolla Cross, CHR, Toyota Innova Zenix, Toyota Foxy, Camry, dan kawan-kawan. Kalau DNGA yang ada di Indonesia sekarang ini, per video ini dibuat tuh ada Toyota Race, Daihatsu Rocky, Avanza Xenia Veloz, Yaris Cross, terus juga Agya Ayla. Nah, di platform barunya Toyota Daihatsu ini, dia memang mengikuti era sasis mobil-mobil modern ya, platform lah lebih tepatnya. Jadi dengan sasis ini mereka mengklaim bahwa mobil yang menggunakan sasis DNGA dan TNGA itu sangat menjunjung tinggi rasa berkendara yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya, safety yang lebih bagus, teknologi yang kekinian, dan juga yang paling penting adalah kenyamanan yang lebih baik. Dan benar, begitu kita masuk pertama kali ya ke Toyota Race ini, dibanding dengan Toyota sebelumnya yang belum pakai sasis TNGA atau DNGA, itu kerasa banget bedanya. Kita duduk gitu ya, terasa posisi duduknya ini pas. Kalau kita kan biasa mengenal Toyota zaman dulu gitu ya, yang belum pakai sasis ini, belum pakai platform ini, itu kan terasa mobil yang diciptakan untuk mudah dikendarai. Biasanya kita kasih posisi duduk yang agak tinggi, terus semuanya tuh dapat kita ukur dengan baik lah. Kita gampang gitu menerka-nerka bagian depan belakang mobilnya. Nah, di mobil ini juga masih terjadi hal itu, cuman dengan rasa duduk yang lebih sporty, lebih dinamis gitu ya, dan lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh sekalipun. Kita lihat duduknya ini ya, setirnya pas, joknya juga enak. Ini joknya enak sekali ya. Ini adalah jok kembaran Toyota Daihatsu yang paling enak yang pernah tak dudukin gitu ya, dibandingkan dengan model-model sebelumnya yang belum pakai platform ini. Terus kita duduknya juga lumayan rendah, meskipun masih commanding, meskipun masih kelihatan depannya, tapi kita cukup selonjor. Posisi setirnya juga pas, meskipun sayang sekali setir ini belum dilengkapi teleskopik. Itu sayang sekali ya, karena seandainya setir ini sudah bisa teleskopik, itu pasti lebih pas lagi. Cuman begini pun juga udah oke. Ya, semoga next update-nya di race yang facelift mungkin tambahkan teleskopik supaya posisinya lebih ergonomis lagi. Terus yang kedua, visibilitas kita juga sangat baik berkat platform baru nih ya. Pilar A ini itu bisa ditarik agak ke belakang gitu loh, jadi meskipun pilar A ini gede banget gitu ya, cuman kaca depannya jadi agak melengkung, jadi pandangan kita ke blind spot ke kanan itu jadi lebih sedikit, jadi lebih jelas. Kayak mobil-mobil modern nih, kayak pilar-pilarnya Mazda, kita lihat Mazda CX-3 itu mirip nih, pilar A nya kayak gini. Nah, itu baru dari segi kita duduk dan melihat visibilitas ke kanan dan ke kiri. Terus gimana soal rasa berkendaranya? Dan bener, jadi platform baru ini itu bukan cuman soal gimmick doang gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di websitenya Daihatsu atau Toyota gitu ya, terutama Daihatsu-nya itu kan kayak ini banget tuh, ditongolin banget DNGA gitu ya. Ternyata memang sasis ini enak banget buat dikemudikan. Setirnya pertama ya, biasanya setirnya Toyota tuh ya agak-agak berat gimana, terus feel-nya juga nggak jelas, feedback-nya kurang. Di sini sebenarnya setirnya juga aku masih belum terlalu suka sih, karena feedbacknya masih terlalu sedikit. Jadi setir ini masih terasa agak hambar, tapi setidaknya akurasinya bagus, responnya bagus, dan kebaca gitu. Kita belok setir kemana tuh lihat nih, belok gini-gini tuh kebaca arah mobil kemana. Jadi nggak yang ampang banget, meskipun ya kurang ada feel-nya sedikit. Beda sama mobil-mobil modern kayak misalnya kita naik Mazda gitu ya, itu kan setirnya enak banget. Terus Hyundai Stargazer itu kan setirnya enak. Nah, ini belum sampai selevel itu, tapi sudah jauh lebih baik daripada model-model Toyota atau Daihatsu yang generasi sebelumnya. Terus handlingnya berkat mobil yang udah pakai platform ini memang jauh banget meningkat ya. Mungkin yang paling kita bisa bandingin itu sama mobil-mobil yang sejenis ini sebelumnya kan mungkin Toyota Yaris atau Toyota Rush mungkin ya. Toyota Rush atau Toyota Yaris platformnya pakai platform yang lama, handlingnya nggak bisa keep up sama mobil-mobil yang pakai sasis modern.
sekali loh. Ini bener-bener nurut, mobilnya bener-bener antep untuk mobil seukuran ini. Ini menurutku termasuk salah satu yang istimewa. Meskipun kalau misalkan harus jujur ya, di kelas ini race bukan yang terbaik di kelasnya untuk soal handling. Ada Honda WRV yang terkenal lebih rigid lagi, terus kemudian ada Kia Sonet yang terkenal juga lebih rigid. Nah, mobil ini juga sasisnya rigid, terasa jauh lebih rigid dari sebelumnya, dari model-model Toyota sebelumnya. Saya memang handlingnya tidak se-sharp beberapa kompetitornya, tapi udah cukup oke banget. Dan semua itu bisa diberikan oleh mobil ini yang tanpa mengorbankan kenyamanan, karena justru malah disitulah titik menurutku kelebihan utama dari si race ini, yaitu kenyamanan suspensinya. Dia bisa memberikan handling yang oke banget, keep up sama jalanannya tuh oke banget, tapi peredaman bandingan suspensinya tuh termasuk empuk banget. Ini terus terang aku kaget pertama kali waktu nyoba mobil ini. Agak ngebayangin mobil ini tuh mungkin agak sedikit kaku ya, mungkin kan sewajarnya SUV crossover di kelas ini biasanya kan agak mengutamakan kestabilan gitu, jadi dibuat sedikit stiff. Tapi enggak loh di mobil ini mobil empuk banget. Apalagi kalau misalkan diisi 5 orang, itu akan terasa lebih empuk lagi. Jadi bener-bener shock breakernya itu enak aja, kayak kita ngelewatin jalan berlubang, lewat jalan rusak itu meredam dengan sangat baik. Meskipun ada beberapa skenario gitu ya, misalnya kita melewati jalan yang nggak rata, kayak misalnya polis tidur kan. Polis tidur itu kan ada yang lurus. Nah, kalau pas kena yang lurus memang empuk sekali, tapi begitu kena polis tidur yang miring, itu memang agak sedikit terasa goncangannya karena memang sasisnya kaku tadi. Tapi begitu kita kena gelombang-gelombang yang besar, itu memang terasa empuk dan meredam sekali mobil ini. Seperti mobil yang ukurannya jauh lebih besar dari ini. Jadi terasa kayak mobil itu berat dan meredam aja enak. Dan karakter suspensi mobil zaman now memang gitu ya, jadi untuk gelombang-gelombang kecil gitu ya memang agak terasa, tapi untuk gelombang yang besarnya dia terasa empuk. Nih misalkan ada sedikit-sedikit tambal-tambalan jalan memang sedikit terasa seperti mobil-mobil pada umumnya, tapi begitu kita kena polisi tidur atau kita di tol itu terasa empuk dan nyaman. Kemudian nih kan tadi soal handling udah, soal suspensi, kenyamanan udah. Terus gimana soal performance-nya? Nah, kan ini menarik nih karena kan biasanya orang bahas race yang 1000 cc turbo yang terkenal kencang banget. Nah, gimana yang 1200 cc ini kan orang-orang jarang nih yang bahas mesin ini. Jadi gini, mesin 1200 cc nya ini seperti tadi sudah dibilang kan ini mesin baru. Ini 1200 cc nya berkode WAVE dengan 3 silinder. Kalau dulu kan 4 silinder ya, sekarang jadi 3 silinder. Tenaganya sekitar 88 PS, torsinya 113 Nm. Gimana rasanya kalau dibandingkan sama yang turbo? Saya juga udah sering pakai yang race turbo, dan kalau dikendarai normal kayak gini ya, itu rasanya sih tidak terlalu jauh berbeda, bahkan relatif sama lah. Jadi sama-sama effortless ketika diajak berjalan di perkotaan atau mungkin luar kota. Kita gas tipis-tipis, mobilnya juga torsinya itu, karakter mobil ini lebih ke torsi sih, torsinya terasa gede banget. Jadi rasanya enteng aja, narik terus. Meskipun dia 1200 cc dan harus menggila bobot seberat ini gitu. Nah tapi kita lihat data aja deh. Aku sendiri udah pernah ngetes mobil ini 0 ke 100 km per jam. Mobil ini sendiri tak relakan, mobil sendiri ini tak siksa demi kebutuhan review ini. Dan aku ingat banget pada waktu itu ngetesnya benar-benar sesuai prosedur ya. Jadi aku sendiri yang setir, yang bawa mobil ini, satu penumpang ya, saya sendiri. Habis itu AC off, stability control, traction control off semua, terus masukkan ke mode yang paling kencang dari mobil, jadi power mode, dan transmisinya di sport mode. Dan aku masih ingat banget waktu itu, demi mendapatkan hasil yang terbaik, itu startnya aja pakai start, kalau bahasa anak Jakarta atau Surabaya itu start ketapel. Jadi gas sama rem tuh diinjek bersamaan, yang benar-benar menyiksa mobil biar RPM-nya kebangun. Habis itu baru start gas sampai 100 km per jam lebih. Yang itu sebenarnya agak terlalu tega sih, tapi ya oke lah, demi kebutuhan review tak lakukan hal itu. Dan sebagai gambaran gini,
yang sama dapat 12,8 detik untuk 0 ke 100 km per jam, artinya lebih kencang dari Om Fitra. 12,8 detik itu sebenarnya bukan angka yang buruk ya, termasuk angka yang lumayan meskipun nggak bisa mengejar yang turbo itu bisa di 11 detik atau 10 detik ya. Tapi memang untuk dikendarai sehari-hari nggak terlalu kerasa kecuali kita gaspol. Kalau kita gas yang agak dalam itu baru kerasa. Yang turbo itu memang terasa ada kurva torsi yang benar-benar narik, baru kerasa memang turbonya itu begitu RPM-nya naik itu langsung kerasa ada boost turbo yang kita sampai badannya terlepas gitu. Kalau di mobil ini nggak sampai segitunya sih ya, narik set biasa aja, tapi rasanya lebih dari cukup kalau dipakai sehari-hari. Tapi kalau misalkan kita di tol gitu ya, terus kita misalkan di 80 atau 100 lebih gitu ya, terus kita mau pindah jalur, kita mau nyalip, itu emang kerasa agak berat meskipun transmisinya responsif, tapi nggak bisa bohong, bobot yang dibawa untuk sebuah mesin 1200 tuh cukup berat, jadi kerasa agak lama naiknya gitu. Meskipun di sini kita udah dikasih mode power ya, jadi kalau misalnya kerjanya memang lebih responsif lagi, tapi secara naturalnya mobil ini emang agak berat kalau misalkan harus berakselerasi on the fly kayak gitu. Tapi kalau dibawa sehari-hari normal santai sih ini lebih dari cukup. Kemudian gimana soal konsumsi bahan bakar? Konsumsi bahan bakar saya juga udah ngetes sendiri mobil ini di Indonesia, di Solo ya. Kecepatan rata-rata Solo berapa sih gitu kan, nggak terlalu macet tapi juga nggak terlalu lengang juga, itu aku bisa dapat 14,5 km per liter. Itu irit banget, mengingat ya mungkin karena salah satunya karena 3 silindernya tadi ya. Bagaimanapun kalau 4 silinder jadi 3 silinder itu beban penggeraknya kan berkurang 1 silinder, artinya lumayan tuh pengaruh. Terus juga dipadukan dengan transmisi CVT yang bisa menekan RPM tuh begitu rendah, yang membuat penyaluran tenaga itu lebih efisien, lebih halus. Bahkan di tol mobil ini bisa mendapatkan di atas 20 km per liter, tepatnya 21 km per liter dengan mudah. Itu salah satu kuncinya adalah di transmisi CVT yang membuat mobil ini berjalan 100 km per jam konstan, itu bisa RPM-nya tuh hanya 1950, itu rendah banget untuk ukuran mobil 1200 cc. Jadi selain lebih hemat kan lebih nyaman juga kalau misalkan kita di tol RPM-nya rendah. Terus gimana soal transmisi CVT-nya? Terus soal transmisinya gimana? Transmisi CVT-nya ini juga baru, jadi bersamaan dengan keluarnya platform baru, otomatis transmisinya pun juga baru pakai CVT. Nah, ini juga ada perbedaan nih. Kalau misalkan transmisinya Toyota, CVT-nya yang baru itu kan namanya Direct Shift CVT. Kalau di yang pembaran Toyota Daihatsu ini namanya Dual Mode CVT, DCVT ya. Bukan Daihatsu CVT, tapi Dual Mode CVT. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan Direct Shift CVT punya Toyota itu ya ada puli ya kan. Kalau CVT kan puli dan ada ininya kan, ada ya kayak karet gelang lah kalau kita lihat. Habis itu ada planetary gear untuk jadi gigi satunya. Jadi istilahnya kalau misalkan lagi berangkatnya tuh pakai planetary gear, habis itu begitu masuk gigi duanya dia pakai CVT terus sampai kecepatan maksimal. Nah, kalau di CVT itu kerjanya kebalikannya. Jadi justru planetary gear-nya itu ada di gigi terakhir. Anggap aja kayak kita pakai gigi 5 atau gigi 6-nya mobil Matic konvensional. Tapi justru dari 0 km per jam untuk sampai ke kecepatan tingginya itu pakai CVT. Nah, tapi ada anehnya juga ini. Di mobil ini ya, terutama yang 1200 ya. Kalau yang 1000 turbo aku nggak merasakan hal ini. Yang di 1200 ini tuh justru kayak Direct Shift CVT-nya Toyota malah. Jadi justru di kecepatan 0 sampai kira-kira 20 itu kayak pakai gigi 1. Habis itu begitu kita tambah lagi gasnya, dia kayak masuk ke gigi 2 dan kayak pakai CVT terus, karena habis itu udah nggak ada perpindahan lagi. Dan itu jujur aja adalah satu hal yang paling aku nggak suka, karena perpindahan dari gigi satunya itu ke gigi 2 dan CVT-nya itu tuh nggak halus di mobil ini. Rasanya tuh undut-undutan banget kalau misalnya kita stop and go ya. Kalau kita bawa jalan gini memang halus banget. Tapi kalau kita stop and go di kecepatan nanggung kayak 15-20 km per jam, itu berasa banget mobilnya tuh kayak gugup dan nyentak-nyentak gitu. Kayak misalkan rasanya tuh kayak gini. Kayak kalian bawa mobil manual kan, terus
terus mau berhenti kalian masukin gigi 1 terus melepas kopling kecepatan gitu loh, jadi kayak ada gimana gitu, dan itu lumayan mengganggu ya kalau misalkan di kemacetan. Itu juga aku kurang tahu sebenarnya karena apa. Kalau kita lihat spek kan katanya gigi planetary gear-nya itu ada di gigi terakhir, tapi kok di sini rasanya malah kayak gigi pertamanya gitu. Justru di kecepatan segini nih rasanya udah kayak nggak ada gear-nya lagi, ini udah CVT. Dan kalau misalnya kita gas di mode D itu CVT-nya manteng terus kayak CVT pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke mode sport itu dia pura-pura ganti gigi, kayak mimik CVT-nya itu seolah-olah ada giginya. Dia ada 7 speed virtual pergantian gigi, dan ya oke lah, itu nice to have supaya CVT di mobil ini juga nggak terkesan CVT banget. Dan jujur aja ya, CVT mobil ini itu tergolong responsif menurutku. Berubah banget dari CVT-nya Toyota zaman-zaman dulu ya. Dulu yang aku tahu ya, CVT yang responsif itu cuma punyanya Honda, tapi sekarang enggak. Sekarang Toyota responsif, yang punyanya Daihatsu juga responsif, terus punyanya Hyundai itu responsif banget. Nah kalau punya Hyundai itu namanya kan IVT ya, itu dia pakai rantai, jadi rasanya kayak lebih engage lagi. Aku sih lebih prefer CVT-nya Hyundai, kayak misalkan ada di Stargazer atau Creta dibanding ini. Tapi ini juga enak kok CVT-nya gitu, cukup halus kalau misalkan kita bawa sehari-hari, terus cukup responsif meskipun ya kendalinya itu doang sih yang nyentak di kecepatan nanggung itu. Nih kayak misalkan kita gini nih, ini kita start dari berhenti, ini gigi 1 nih, kelihatan RPM-nya naik, habis itu turun. Nih 2000 turun sedikit, kayak masuk ke CVT-nya gitu. Ya itu mungkin kalau kalian yang tahu bisa komentar di bawah itu kenapa. Terus ini ya, transmisinya ini kalau misalkan kita geser ke kanan kan itu mode S Sport, tapi kalau misalkan kita colek ke bawah atau ke atas sekali itu dia jadi manual mode yang 7 speed tadi. Nah manual modenya pun itu juga semi manual ya, jadi enggak kita bener-bener mengendalikan secara manual, enggak. Karena kalau misalkan kita gas terus sampai dia over rev, dia akan tetap naik sendiri ya, dia akan tetap turun RPM-nya. Jadi dia lebih memperhatikan supaya mesinnya ini lebih aman, kita nggak over rev macam-macam, jadi dia tetap otomatis naikin. Begitu juga kalau misalnya kita kecepatannya udah terlalu pelan untuk gigi itu, dia akan turun sendiri. Jadi sebenarnya ya ini semi manual lah, nggak bisa dibilang full manual mode, tapi nggak apa-apa lah, ini kan CVT juga gitu ya. Overall sih ini sebuah improvement yang jauh lah dibandingkan dengan model-model Toyota sebelumnya. Terus gimana soal kekedapan kabin mobil ini? Peredamannya gimana? Nah sebenarnya peredaman luarnya ini cukup baik loh. Tuh, kita lihat mobil-mobil lewat tuh, motor-motor lewat tuh, teredam dengan cukup baik. Tapi memang ada satu masalah, yaitu peredam kolongnya mobil ini tuh agak sedikit masuk ya. Jadi ini juga kejadian sama seperti sasis TNGA juga. Yang misalnya kita naik Innova Zenix itu kan juga bawahnya berisik. Sama, di mobil ini juga agak berisik. Untungnya di mobil ini ketolong karena bannya dia pakai Bridgestone Turanza. Jadi dia grade-nya tuh bagus lah ya, dia buat comfort. Jadi suara-suara seperti ini nggak terlalu masuk. Tapi kalau misalnya kita pakai yang CR Sport atau Race yang tipe G gitu, yang turbo, yang 17 inci itu kan dia dapatnya GT radial atau Dunlopin Nasif. Ya ada dua itulah. Itu memang road noise-nya sedikit lebih berisik. Jadi mungkin kalau misalkan kalian merasa terganggu bisa ganti ban. Jadi peredamannya bawah ini memang kurang begitu bagus, atau mungkin kalian bisa tambah peredam juga nggak apa-apa lah kalau misalkan merasa terganggu. Tapi peredaman luarnya ini oke, bahkan kalau hujan pun suara atapnya ini nggak terlalu berisik. Ya cukup bagus lah di kelasnya. Ini kita tes manuvernya ya, kita coba belok ini. Itu terasa banget mobilnya itu, sasisnya itu memang sasis yang diciptakan untuk kesenangan berkendara, jadi bukan untuk sekedar platform yang ya kita bisa jalan aja, kita kurang bisa nikmati. Di mobil
beberapa yang nggak pas gitu, misalkan di belakang unit ini ya, ini ada yang agak kebuka gitu kan, terus ada beberapa bagian yang agak sedikit tajam meskipun ya nggak sampai ngelukain juga sih. Terus ada beberapa bagian yang diketok tuh tipis rasanya nih, kayak di atas dashboard ini tipis banget, rasa kopong, dan itu juga terjadi juga di mobil-mobil INGA kayak misalkan Zenix, itu juga terasa build quality-nya nih kurang begitu solid gitu rasanya. Tapi memang karena ini Toyota, kita tahu biasanya mobil-mobil Toyota dan Daihatsu itu dia durable, jadi mau sampai 15 tahun 20 tahun ini tidak akan berubah bentuk ya, akan begini aja gitu, meskipun rasanya agak kurang mahal. Terus kemudian hal apa yang paling aku suka dari mobil ini, jujur malah adalah bandingan suspensinya. Lagi-lagi bandingan suspensinya ini nyaman banget untuk perjalanan jauh gitu ya, atau bahkan gini deh, kalau misalnya kalian mau cari mobil yang compact, yang kecil, nggak terlalu gede gitu ya, untuk harian mungkin atas untuk kemana, kantor atau kemana, dan kalian mau pakai supir, kalian duduk belakang, ini termasuk mobil yang aku rekomendasiin karena di belakangnya duduknya tuh enak, joknya empuk, bandingannya empuk, terus ruangannya juga lega, ini luas, terus juga peredaman suspensinya tuh memang kerasa mobil yang seperti jauh lebih besar lagi-lagi. Di kelas ini aku rasa belum ada yang menandingi keempukannya suspensi mobil ini, even dibandingkan Seattle F, dibanding WRP, mereka semua lebih mengutamakan handling sih kayaknya ya, jadi suspensinya juga stiff, jadi nggak bisa ngejar kenyamanan seperti mobil ini. Mungkin itu satu hal yang paling aku rasakan dan satu hal yang paling aku Oke, jadi setelah kita tadi jalan-jalan pakai mobil ini, kesimpulannya apa? Aku sih puas ya sama mobil ini, dan aku sangat menghargai betapa Toyota mau improve dibandingkan dengan model-model sebelumnya, jauh lebih baik dari segi desain, kenyamanan, rasa berkendara, fitur, kemudian juga Toyota juga memikirkan bagaimana resale value-nya, terus after sale service-nya itu sangat dijunjung tinggi kalau kita brandnya itu Toyota. Dan karena mobil ini udah nemenin udah ya sekitar 2 tahun ya, ini adalah mobil yang paling aku sayang lah. Ini mobil banyak sekali lah meninggalkan cerita-cerita, mungkin dari masa aku SMA sampai sekarang aku udah kuliah, sampai nanti, sampai kapan nggak tahu. Yang penting aku sih sebenarnya nggak pengen jual ini mobil sih. Aku pengen pertahanan ini mobil sampai lama, karena bagaimanapun ini adalah mobil pertama yang bener-bener full punya aku sendiri. Meskipun aku nggak ikut beli, ini dikasih sama orang tua, tapi nggak apa-apa lah. Dan rasanya juga nggak salah pilih itu, pilih si Toyota Race ini. Semoga dia bisa betah lah di tangan kita ya, jangan gampang rusak, jangan juga rewel ya, karena kita tahu lah Toyota nggak mungkin dia rewel, Toyota nggak mungkin dia nyusahin, semuanya itu simple, kalau mau servis juga gampang. Dan buat kalian juga yang pengen cari mobil untuk keluarga muda, misalnya anaknya masih 1 atau 2, masih kecil-kecil, pengen cari mobil yang nyaman tapi nggak terlalu besar, compact, ini sangat patut dipertimbangkan. Atau buat kalian yang masih jomblo kayak saya, nah itu juga cocok loh nih mobil, dipakai sendiri juga enak, buat harian, buat luar kota juga sangat nyaman. Ini aku nggak dibayar sama Toyota, bener-bener pure apa yang aku rasain meminang mobil ini selama kurang lebih 2 tahun. Oke, mungkin begitu dulu yang aku bisa kasih experience tentang beberapa tahun menggunakan mobil ini. Jangan lupa like, subscribe ke channel ini apabila belum, dan komentar di bawah kalau ada komentar tentang mobil ini. Nextnya review mobil apa lagi, silahkan komentar, dan arigato.
nih ya, kalau mau coba. Wah sih, sorry sih, bentar. Nanti. Saya enggak. Tapi aku enggak tahu tadi kamu duduk sini tuh. Enggak apa-apa. Kata ini tuh. Bisa saya duduk sini tadi sini. Sini, ngadep sini ada. Dikunci. Kunci deh, Be. Gede banget ya tadi tahun. Dah, yuk. Yuk, dah, yuk. Tes.